Bisa Baru disclaimer episode lagi. 2 loh. Udah mau bikin Ngeri nih. tutup loh. Ketemu lagi coy. Ketemu lagi kita. Iya. Gue tadi ini, sorry dulu Mi, lu nungguin gue tadi ya. Jadi tadi tuh jalanan mulai rame. Oh iya, gue kerasa. Gue nggak tahu ya daerah sini ya. Gue kan tinggal di daerah Bintara, Bekasi ya. Jadi Pakai A ya, bukan O ya. Kalau O elit biasanya. oh iya, ini nggak elitnya. Ini nggak Kalau O elit. Enggak, ini yang kurangnya, ini yang Ini kurangnya. kurangnya. Jadi kalau di rumah gua, ini untuk pertama kalinya sholat Jumat diadain lagi. Iya. Lu tadi sholat Jumat? Sholat gue. Dan gue lumayan ya, menegangkan nih sholatnya. Kemarin minggu lalu sudah mulai di dekat studio ini udah mulai. Di Masjid Darussalam nih, kota wisatanya udah mulai, tapi masih sampai teras masjid. Sekarang udah tumpah ruah bro. Sampai mana tuh? Aduh. Sampai taman? Iya, ya alhamdulillah. Enggak sampai got gitu. enggak? Enggak, hampir gue bilang sampai taman, hampir. Amigos ya. Iya, Agak minggir got sedikit. Jadi agak menegangkan banget gue sholat sih. Udah gitu nggak ada atapnya kan, panas bos. Lu sholat sini juga Bung tadi? Oh enggak, di daerah sini juga Ciangsana, tapi kalau di sana di Cilengsinya. Tapi kalau di sana berjarak enggak? Berjarak selisih satu orang lah. satu saf, selisih dengan gitu. setnya itu ya kayak papan catur. Ya, tapi kalau tadi di sana di tempat gue sholat ya relatif enggak sih, memang berjarak, tapi masih satu safnya masih cukup rapat gitu. Oh, kita Syukurnya ada tempat space kita zonanya masih hijau ya, enggak yang ini. ya. Zona nyaman. Zonanya. Ini berarti gua doang kagak sholat Jumat. Enggak, karena gini, komplek rumah gua sebelahnya itu tuh kayak ada namanya Kampung Bojong, daerah Bintara 14. Bojong banyak Nah, nih. yang kita denger di situ ada kasus positif. Oh. Sedangkan Positif apa dulu nih? positif COVID. Nah, sedangkan dari mereka banyak yang sholat Jumatnya ke komplek. Pengen Gua elit pribadi dikit sih ya. masih serem. Jadi gua aduh mudah-mudahan diterima lah alasan gua deh. Pengennya sih gitu, tapi kalau emang ada protokol kesehatannya kan harus dijaga Ya, gitu. itu yang apa namanya harusnya sih lebih ini lagi ya, lebih wah lagi. Oh ya, gue lupa ngasih tahu untuk episode yang kemarin itu kita belum ngasih tahu. Jadi acara ini bisa lu lihat di YouTube, bisa lu denger di podcast. Kalau YouTube lu nggak premium kan, kalau di close mati ya. Jadi bisa lu denger di podcast, Apple Podcast atau Spotify. Satunya Iya. di mana sih? Ada di Google Podcast, Spotify, sama Apple Podcast. Oke, siap. Pokoknya semua platform handphone lo ada lah pasti. Oke. Handphone Cina, YouTube aja lah. YouTube iya, aja. iya. Tinggal di resolusi 144. Oke. Yang penting soundnya jalan terus. Ini siapa nih? Lu kenalin dah. Ini salah satu pengusaha. Jadi kita kan ngeliat dari postur badan ketahuan nih. Doyan Gue makan. pengusaha juga dong. Doyan makan. Meskipun udah kita tutupi dengan warna hitam nih. Oke, oke. Nah, di depan studio nih ada outlet yang jual makanan yang favorit milenial nih. Apa tuh? Ngikan. Nama tempatnya ikan. Ngikan. Nah, jadi ini outlet pertama kali buka gue inget banget meledak cuy. Jadi Outletnya? jumlah yang datang. laki. Outletnya aman-aman aja. Outletnya aman. Oke. Gue ngeliat tuh kemarin tuh hari pertama itu bisa kayak sampai 6 ruko lah parkirannya. Oke. Hari pertama, hari kedua gue bilang wah gila. Gue udah ngeliat soalnya kan gue sering nongkrong studio nih. Terus pas gue lihat wah buka ngikan nih. Ngikan gue sering lihat di sosial media. Mau coba. Gue lihat wah ntar pas buka gue mau hajar lah gitu. Oke. Pas buka ternyata anak-anak bocah, ya gue bilang bocah ya, karena kan kita sudah tidak muda lagi Oke. ya. Enggak. Disclaimer, dia ngaku ya kalau dia udah nggak muda. Kalau gue sih masih kelahiran 96. Muke lu 96. Jadi pas hari pertama rame banget. Jadi tapi kan kita tahu kalau outlet yang kayak gini biasanya nggak milik pribadi. Oke. Artinya bukan milik pribadi, artinya bukan diciptakan oleh pribadi. Biasanya ini sudah franchise lah ya. Lah ya. Nah,
Jadi pas kondisi lagi rame-rame ini, akhirnya gue nggak pernah nyicipin tuh. Oke. Sampai mulai agak berkurang. Berkurang Karena waktu itu versi, jadi ceritanya gue ketemu sama beliau nih di depan Ngikan ini sederetan studio tuh ada nasi kucing. Oke. Gue mau ke sana rame, gue nongkrong di nasi kucing. Nah, di sana rame, doi kecapean, nongkrongnya ke nasi kucing, ketemu di nasi kucing itu, ngobrol ternyata doi ownernya, nah ternyata barulah tahu kok ini tuh franchise, jadi ini segala macam. Nah, gue pas ketemu orangnya ternyata, gue mikirin kalau orang udah punya usaha sebesar itu, biasanya sih udah toku kan. Nah, Ternyata enggak ya. ternyata tidak setoku itu. Bisa dua kemungkinan ya. Apa tuh? Bisa memang tidak setoku itu, Aha. atau memang mukanya menipu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bintang tamu nih. Kayak yang kemarin Itu. Gue kira masih clearance 888, 87 nggak tahu. Meskipun kalau mau goda nggak mungkin, lakinya Iya. di belakang lo kemarin. Lo dikit-dikit nengok mulu, ngeri kan, mana bisepnya gede kan. Nah jadi ketemu ngobrol-ngobrol masih ya karena tidak setoko itu kayaknya asik nih, kita coba ajak ngobrol. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi kayak gini pasti ada pasang surutnya nih setiap usaha. Nah kita pengen tahu nih pengalaman dari sisi seorang owner Ngikan cabang Siapa sih? Kota Wisata ya. Bro, nama lengkap siapa bro? Oke, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Aduh, kayaknya pengen terbang banget gue. Pas dipuji-puji pengen terbang banget gitu. Tenang, ada saatnya nanti lu gue jatuhin. Pertama kita puji dulu. Gue sediain pelampung dulu. Gitu. Oke, salam kenal semuanya. Ya sebenarnya udah dikenalin juga tadi ya. Oke, nama gue Agung. Ya silakan panggil Agung aja gitu ya. Enggak toku gue nggak toku. Gue kayaknya KTP juga belum elektronik deh. Nggak, waduh. Tadi udah dibuka juga sama Mas Haid ya bahwa memang usaha ini yang pertama franchise gitu ya. Awal tertariknya memang di titik tertentu di tempat waktu itu sangat ramai. Walaupun belum outlet bentuknya, masih dalam bentuk kontainer. Oh, gitu kontainer. Ya. Tapi yang itu itu bentuk kontainer ya, bukan belum outlet. Enggak, belum bentuk outlet. Jadi memang ramai banget gitu, ramai banget. Persis hampir begitu juga. Kita pikir oke, kita coba, kita juga ngeliat di sosial media tadi Masnya juga udah ngulas gitu ya. Jadi memang kekuatan sosial media termasuk yang kita lakukan hari ini sekarang nih. Itu kayaknya juga powerful buat menginspirasi orang-orang lain barangkali gitu ya. Mau coba ya. Barangkali mau coba. Yang kedua mungkin di industri yang berbeda, usaha yang berbeda, barangkali bisa starting dari situ. Nah, lanjut tadi balik ke cerita yang pertama bahwa pas kita ngeliat apa gitu ya, kok kayaknya happening banget pada saat itu. Dan memang yang kedua tadi sudah Mas cerita, kok yang datang konsumennya bocah-bocah gitu. Akhirnya mulai dari situ kan kalau teori marketingnya Kotler kan kelihatan gitu ya, memang menjelaskan oh iya ya, ada price-nya, place-nya gimana, promotion-nya gimana gitu ya. Betul. Dari istilah 4P dulu zaman kita dulu belajar. Kita mulai tahu oh ya ternyata konsumennya ini harganya terjangkau. Itu yang pertama. Oke. Price yang terjangkau. Maka tadi bilang Pak Said bilang bocah-bocah yang datang gitu. Memang bener kejadian di sini pun yang sama, ternyata anak SMP gitu ya. Harganya cocok terjangkau banget buat mereka. Jadi memang dari sisi menunya juga memang ya sama gitu ya. Bumbunya, isi kuliner menunya pun makanan Indonesia, nasi liwet, ikan dalam bentuk crispy gitu ya. Sambalnya pun sambal ada matah, mercon, woku gitu ya. Itu bumbu-bumbu Indonesia banget. Di saat orang udah enek makan ayam geprek mulu. Jangan sebut merek tapi. Gua gak nyebut merek. Oke. Ayam geprek. Hampir loh cuy. Bisa disclaimer lagi. Gua ngeri nih. Baru tayang lagi kita ini. Aduh. Hampir ditutup. Iya, cuma kan di mana-mana serialnya atau variannya banyak banget tuh geprek kayak gitu. Nah, ini keluar dalam bentuk ikan dan lebih sehat. Lebih sehat yang pasti. Ya kan kalau ayam kita udah sering cerita bahwa ada penyakit tetelo ataupun yang memang punya risiko-risiko terhadap kesehatan kita gitu. Yang kedua ikan kita sempat ingat lah ada salah satu menteri zaman era pemerintahan gitu yang memang cukup campaign ikan gitu ya. Wah ada Makan ikan sehat. Kemudian nggak makan ikan lo tenggelamkan dan seterusnya. Ikan ditenggelamin mau ngapain ya bang dunia di situ kan? Itu menteri termasuk yang gue suka tuh. Aduh. Nggak ngelanjut kan ini kurang. Kalau gue suka sama anaknya. Gue kurang suka sama dia aja sih. Yang laki kan? Oke, jadi lanjut tadi ya bahwa memang tadi cerita bahwa kekuatan sosial media, lalu kemudian price-nya terjangkau. Yang ketiga bahwa memang ya kita pikir bahwa oke deh kita coba kita tiru.
hari pertama buka grand opening itu kejadiannya mungkin kita ingat awal tahun 2020 itu pas banjir kan. Iya, betul. Itu kejadian banget, jadi waduh ini momennya pas nggak ya gitu. Yang kedua itu pas lagi juga liburan kalau nggak salah ya orang-orang gitu ya. Tapi kita pikir oke deh kita coba karena memang sudah sempat mandek dari tahun sebelumnya, jadi kita pikir udah kayak bismillah kita jalanin. Pas kita buka hari pertama itu benar-benar cukup kaget karena memang kita juga disupport dengan selebgram yang standby pada saat itu. Begitu itu ternyata memang dibantu dengan sosial media, nyampe informasinya itu ke konsumen-konsumen kita. Begitu datang itu bro benar-benar kayak ajang pencarian bakat yang idol itu tuh. Antri panjang itu antri. Ya. Itu ekor-ekoran. Itu security bingung, ketua RT juga bingung ini ada apa gitu. Tapi memang itu hari pertama kita cukup kaget, kita shock banget. Dan lu tempel nomor antrian di dadanya dia. Aduh, jangan. Aduh Pak, Bapak. Udah kita panggil gitu ya. Tapi memang itu di bulan pertama itu memang ya kita selain mengadaptasi pola-pola yang sama dengan yang di sana, lalu memang ya ada kendala waktu itu 2 kali banjir kalau nggak salah deh, Januari Februari ya. Jadi waktu itu supply memang sempat agak mandek ya karena transportasi dan lainnya juga agak susah pada saat itu. Tapi kita jalanin sampai nemu pola yang paling pas, ngatur shift gitu ya, orang-orangnya gimana cara ngatur kecepatan konsumen untuk dilayani dengan baik. Nah itu yang memang di 1-2 bulan pertama masih PR tapi kita benahi di kemudian hari. Itu gue curiga tuh. Bapak ini cuma sampai dari jauh cuma neropong dong, aduh penuh nggak jadi deh, aduh besok deh, aduh nggak bisa deh. Apalagi kan lu bisa GoFood coy. Waktu itu belum. Oh lu belum kerja sama masuk waktu itu ya. Okay. Jadi memang di bulan pertama kita coba dine in dulu. Karena memang ngikan pusatnya, tadi kan Mas saya juga udah cerita bahwa memang ini franchise gitu ya. Jadi ngikan pusat mengkaji dulu selama 1 bulan kalau nggak salah evaluasi sampai mereka mutusin bahwa oke, kita coba kerjasama dengan layanan antar kirim yang berbasis itu tadi online, berbasis online. Jadi mulai kalau nggak salah Januari pertengahan menjelang Februari oke kita dikasih fasilitas itu. Jadi memang itu konsumen kita luar biasa di 2 bulan pertama ya. Sehari berapa tuh? Jadi gini, dia belum mau buka kartu. Iya, kayaknya dia ntar jadi owner juga, insya Allah ya kita doain lah. Tapi memang di bulan pertama itu konsumen kita dalam 1 bulan, kita mulai, jadi memang kita buka 25 hari pada situ dari tanggal 5 sampai tanggal 31, at least itu 25 hari. Total pengunjung yang tercatat di dalam pembukuan kita itu sampai dengan 3.000 sekian. 3.000 sekian. Oh berarti sehari 1.000 lebih dong? Oh enggak, 100 sorry. Ya 100 lebih. Di bulan pertama, kedua masih begitu. Nah, di masuk bulan Maret inilah yang mulai slow down karena memang satu dan hal yang kita tahu sama-sama pandemi Covid ini gitu ya. Gue kira itu, kan lu bilang tadi parkiran sampai ke sebelahnya. Wah penuh. Nah, nanti takutnya sama ruko sebelah dikasih tuh das khusus parkir ini gitu. Jadi pelanggan nih gak bisa parkir lagi. Kalau di polis lain gimana? Nah, bisa lagi kan. Tapi memang gue menghadapi memang ya 1-2 kali memang ya apa namanya ya. Ya kan konsumen Indonesia rata-rata begitu ya. Begitu ini mereka juga pengen coba latah gitu ya. Wah ada informasi di sosial media lalu kemudian teman-temannya posting apa jadi mereka mencoba. Jadi memang 2 bulan pertama itu luar biasa animonya gitu. Dan memang kalau menurut gue dari segi gue yang hobi makan untuk diduplikasi ini memang cenderung ribet, yang ngeduplikasi berlapis bro. Ibaratnya kalau yang tadi ayam geprek, nasinya kan nasi polos. Iya, kalau ini nasi liwet kan. Nasi liwet. Jadi emang nggak ada pilihan nasi putih biasa? Oh enggak. Nasi liwet semua. Karena memang taste-nya harus kawin dalam tanda petik gitu ya. Oke. Iya makanya jadi menurut gua kalau mau diduplikasi pun repot gitu loh. Lu kalau duplikasi nasi liwetnya belum tentu sesuai selera atau ngambil. Kadang kan kita bisa lihat kalau masakan itu bisa yang condong lebih strong, apa yang lebih soft, atau yang tengah-tengah gitu kan. Nah ini kalau mau ngikutin tuh duplikatnya 2 kan, berarti nasinya harus diduplikatin dulu, artinya nasi berrasa lah ya. Dan juga ikannya perlu varian sambal yang banyak kayak gitu. Kayaknya menurut gua agak-agak lumayan kuat sih ini brand ini. Sejauh berjalan ini memang tes itu memang kita nggak bisa main-main gitu karena memang itu berkaitan dengan kualitas dan image yang mau dibentuk ke konsumen. Nah nanti insya Allah juga akan ada varian yang baru nasinya nasi Lamongan gitu ya. Nah kita juga sembari nunggu gitu. Bocoran tuh. Tapi ini back to idea. Jadi kalau tadi ngomongin taste, ini kan sebetulnya franchise. Betul kan? Betul. Jadi kan bukan lu yang gue yang develop dari nol. Kenapa ngikan?
Tadi kembali bahwa memang kita ngelihat bahwa Ngikan itu ternyata influence-nya luar biasa. Yang kedua memang begitu kita ngeliat di titik, waktu itu di Tebet kita lihat basisnya, karena memang itu pusat kuliner yang di Jakarta cukup happening banget. Spot yang memang kita bisa lihat dan memang itu kita ngeliat pun sangat ramai gitu ya. Kemudian yang tadi saya cerita bahwa kok konsumen rata-rata pelajar gitu ya, yang memang usianya ini kita lihat wah berarti memang harganya cukup terjangkau. Influence-nya kuat, kemudian harganya terjangkau, tempatnya pun nggak harus yang gimana-gimana banget gitu ya, seperti memang yang franchise yang besar yang lain kita pikir oke, ini dengan SDM sumber daya yang kita punya kayaknya tempat cukup yang lebih sederhana bisa gitu ya, dengan tempat yang lebih sederhana, dengan modal yang juga mungkin nggak terlalu besar gitu ya, dan segmentasi yang terjangkau, kayaknya ini bakal kuat dengan jumlah volume orang yang bakal bisa jadi potensi konsumen. Nah, dan apa namanya kalau kita ngelihat dari outlet pertamanya yang dibilang kontainer itu memang dari outlet yang sekarang ini ikan-ikan yang ada sekarang kayak lebih proper ya, soalnya yang di Tebet tuh pinggir jalan banget. Gue lihat di sosial media. Gue sih ngelihat yang bentuknya bukan kontainer baru di sini. Gue awal kali tahu ikan tuh taunya di Taman Galaksi. Dan itu bentuknya masih kontainer sampai sekarang. Itu sampai tapi kalau di Taman Galaksi lokasinya ada tempat parkir ya? Kebetulan dia emang food court, jadi emang banyak tempat orang di situ yang bisa parkir. Itu proper. Kalau yang gua tahu di Tebet tuh bener-bener pinggir jalan. Tapi jadi waktu itu padahal beli gorengan lah. Iya. Lu waktu itu padahal ada yang lain yang lu lirik sebetulnya, sampai akhirnya jatuhin pilihan ke gung ikan deh, Nyumi. Karena iya bener ya, ikan berarti ikan gitu. Ayam ngayam. Kalau kambing ngembe dong. Ngembe. Ayo yang mau coba usaha baru ntar lagi Idul Adha nih. Oh iya bener ya, ngembe bisa. Ngembe gitu. Tapi memang kita ngeliat bahwa memang influence-nya kuat. Ya tadi kita juga fokus bahwa memang sumber daya kita kalau seandainya kita bisnis ini cukup gitu ya. Lalu juga kayak segmentasinya cukup oke gitu ya. Yang berikutnya bahwa orang mungkin sudah sangat jenuh dengan yang namanya ayam. Gitu ya. Jadi ada yang olahan lain yang kita pikir bahwa di Indonesia nggak kurang kok ikan gitu ya, variannya, suplainya kita pikir boleh deh gitu. Itu sebetulnya asli ikan apa sih? Ikannya dua ya, ikan nila yang tilapia atau yang ikan dori. Nah kita dua itu ikan. Nah QC-nya standarnya juga udah ada, jadi memang kita ya panjangnya, bobotnya. Wah tadi aku mau gue QC-in di sini. Kamuflasenya juga. Gue sengaja belum makan siang tadi. Aduh, ini lama-lama gue seret banget. Kita ketemu di segmen berikutnya aja deh. Oke. Gung. Yes. Wah tadi seru cerita soal 20 tanggal 5 apa? 5 Februari bukan? 5 Januari. 5 Januari 2020. Sekarang kita stop tuh bahas 5 Januari. Gue mau tahu sebelum 5 Januari 2020, lu dulu berarti kuliah perikanan ya? Oke. Enggak. Oke. Ini menarik juga. Jadi memang gue nggak tahu, gue tersesat. Tapi gue nggak tahu tersesat apa. Bukan aliran sesat juga. Tapi memang background kuliah gue adalah pegangan kalau tersesat. Iya. Enggak. Itu kalau jatuh. Itu bingung. Oke. Nanti klimaks banget. Nggak, tapi memang sebenarnya bisnis yang sekarang nggak ada hubungan dengan latar belakang kuliah atau pendidikan. Memang pendidikan gue adalah ekonomi gitu, akuntansi. Oke. Kuliner sebenarnya itu passion kali ya, hasrat gitu ya. Jadi yang kedua hobi juga. Memang nggak jauh harus dari hobi supaya kita ngerasa bahwa memang itu pekerjaan yang menyenangkan gitu ya. Ya nyaman jalaninnya. Gue juga seneng makannya. Yang nggak gue seneng bayarnya. Berarti kalau lo bilang ini tersesat, lo sempat kemana nih? Sebelum akhirnya muncul di kuliner bisnis kuliner gitu. Ceritanya memang dari lulus pendidikan deh. Dari lulus kuliah kerja dulu gitu ya sampai 2014. Latar belakangnya tetap kerjanya tuh pengalamannya banyak di audit gitu ya, di auditor, lalu kemudian beberapa company baik yang go public, swasta nasional dan seterusnya gitu ya. Di situ yang lu bilang tersesat itu? Nggak tahu juga, jalanin doang ya. Akhirnya gue bingung. Akhirnya kira lu kerja sampai ke Mogadishu gitu bukan? Enggak. Gue di Sherlock sama dia, akhirnya gue suruh kesini. Gue di Sherlock location dikirimin GPS, lu kesini aja deh. Gitu. Nah balik ke cerita yang tadi bahwa memang begitu menjalani, begitu memang passionnya kayaknya ngeklik gitu ya, begitu ngerasa ngeklik ya sudah jalani sampai sekarang gitu. Nah
dengan latar belakang tadi ngerasa bahwa memang oh iya ya kayaknya ya kalau auditor kan pasti meriksa data dan seterusnya gitu ya. Kemudian ngerasa bahwa kayaknya jadi pengusaha tuh asik gitu ya. Ada challenge tertentu, lalu kemudian kayaknya kalau memang udah ada tantangan atau challenge-nya, kayaknya ngerasain juga memang kalau hobi gua jadi sesuatu yang menghasilkan, Kenapa enggak? Tapi ini menarik nih. Lu ngelihat setelah lu ngaudit, lu nemuin menarik atau rasa apa ya? Rasa ingin melakukannya itu di sisi pengusaha. Sedangkan kalau auditor itu bukannya menurut gua itu dia malah nyari yang salah kan biasanya. Diperbaiki kan keuangannya gitu loh. Harusnya cenderung tak ketemunya tuh masalah kalau menurut gua. Nah yang kita memang bergeser adalah begitu sudah tahu apa masalahnya, tahu penyebabnya, tahu bagaimana solusinya. Nah itu yang menarik ya. Jadi pada saat sekarang audit yang sekarang lebih modern, sudah harus bisa berpikir bahwa how to manage your business gitu kan, tidak lagi hanya sekedar bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan sesuatu. Tadi bicara bahwa standar ada sesuatu yang berbeda, parameter disebutlah suatu kesalahan tadi selama saya. Tapi terus sekarang ya, sekarang mulai bagaimana how to manage your business. Kemudian belajar yang namanya risk management gitu ya. Nah kemudian itu yang akhirnya mengilhami gitu ya, kayak dapat kayaknya boleh juga ya. Dengan pengalaman yang itu, begitu nanti kalaupun ada kesempatan buka usaha, kayaknya jangan sampai kesalahan-kesalahan atau miss yang tadi itu terjadi di tempat kita gimana gitu ya. Berapa tahun tuh semedi sampai lu merasa cukup punya ilmu? Semedi Pak. Karena lu bilang lu tersesat. Maksud gue kan lu artinya sebagai orang ekonomi, lu kerja dulu sebagai karyawan, lu mempelajari mungkin bisnis orang lain, sehingga kalau lu udah tahu pattern yang bagusnya gimana, baru lu mulai. Iya, kira-kira gitu. Berapa tahun kira-kira lu kerja sampai lu kalau mulai audit itu memang kurang lebih ya. Itu sekitar 4 sampai dengan 5 tahun ya. 4 tahun lagi memang di operational, kemudian belajar lah akhirnya gimana menjalani report itu seperti apa. Kalau udah terlibat di dalam manajemen itu mungkin ada hal yang berbeda gitu ya. Nah itu pengalaman bagaimana manajemen organisasi lah pada saat yang di luar proses audit gitu. Nah sekarang dengan kombinasi pengalaman yang ada, bagaimana mengontrol, bagaimana menjalankan, pengalaman yang ada itu yang sekarang insya Allah lagi diaplikasi di tempat yang di sini. Gitu. Kayaknya ini kenapa usaha gua hancur mulu. Gua nggak tahu ini gimana manajemen. Tapi tahu peluangnya doang. Begitu peluang gua taruh duit. Tapi memang benar sih bahwa memang kebanyakan kita belajar dari success story kan. Nah sekarang memang kita harus belajar juga dari bagaimana begitu mereka ada yang lain gagal, kenapa mereka bisa gagal. Itu yang jadi tempat kita belajar juga kan. Nah itu yang juga modal gitu ya bagi kita yang begitu. Berarti kalau nanti ada kesempatan menjalani itulah. Ada sosok mentor yang ini nih. Jangan-jangan yang punya ngikan pusat. Enggak. Yang punya siapa sih Mas? Ada namanya Mas Hendy Stiono. Mas Hendy yang punya Baba Raffi juga. Betul. Jadi Baba Raffi, V-Street, kemudian ada ngikan. V-Street kan levelnya harganya di atas itu. Itu berarti satu jalur dengan satu V-Street payung juga. Satu payung kita, satu payung manajemennya. V-Street kelas seolah-olah ya dengan kalau dari sisi harga ya, harga dan tempat kan mereka juga punya kriteria yang agak lebih, yaitu segmentasinya agak. Tapi V-Street sih menurut gue sih masih menengah sih, soalnya harganya kan startingnya dari 30 sampai 50 60. Kalau ngikan ini sendiri harga? 17 ala carte berarti 17.000 tanpa nasi, 19.000 kita pakai nasi. Gitu. Tanggung ya, mending nasi ya. Mending nasi lah. Liwat lagi nasi. 2.000. Iya, selisihnya nggak jauh. Berarti dari lo tadi kerja sampai sekarang ke Ngikan langsung dari berhenti kerja langsung ke Ngikan, apa sempat ngelakuin yang lain dulu nih? Sempat juga sih, waktu itu sempat bantuin bokap juga sampai hari ini gue masih bantuin bokap juga di usaha yang sifatnya telekomunikasi gitu ya. Karena bokap juga backgroundnya kan orang-orang itulah ya, orang-orang teknik. Jalanin cuma kayaknya hobi gue kan sebenarnya makan gitu kan, kuliner gitu. Berapa lama sama bokap? Setahun, sampai hari ini juga sebenarnya masih gitu deh. Terhitung berapa berarti kalau sampai mulai ngikan lah ya, mulai ngikan. 2 tahun deh. 2 tahun. Gue masih kalkulasi nih, tadi 5 tahun, 2 tahun. Lu mau nyari tahu umurnya ya? Kamu masih muda. Nggak toku lah gitu. Biar valid nih kalau dia nggak toku. Nah, yang gue pengen tanya gini, kan tadi kita sempat bahas nih soal pandemi. Nah, terus lu sempat bilang ada perubahan, entah mungkin signifikan atau enggak selama masa pandemi ini gimana? Nggak bisa dihindari ya, bahwa memang pandemi ini semua pasti terdampak gitu ya, nggak bisa nggak juga. Termasuk sebelah saya Pak. Ini lebih kok. Ini loh. Ini ada. Yang mana?
Ada mie-nya. Jadi memang kalau Mas Said lebih terdampak karena memang tour and travel beliau ini ya nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau yang tempat kita kuliner bersyukurnya memang mau kondisi apapun orang pasti makan kan. Orang perlu makan. Oke, tema memang yang jadi berubah adalah pola-pola yang memang sifat pelayanan dulu kita bisa makan di tempat, dine in sekarang nggak bisa. Gitu. Oke. Bersyukurnya tadi kembali bahwa memang pesanan antar kirim berbasis online pun kan juga sudah bermitra gitu. Tapi walaupun memang jujur semua terdampak dan pengaruh ke omset kita sampai dengan hari ini. Gitu. Oh gitu, sampai sekarang? Masih sampai dengan hari ini. Tapi memang begitu. Artinya kan tanggal 4 katanya udah mulai new normal. Sampai sekarang tapi masih bertahap seminggu terakhir ngeliat grafiknya sih cukup naik ya. Naik sekitar 20-30% dari sebelumnya. Jadi ya walaupun belum kita buka dine in secara vulgar seperti sebelum-sebelumnya, artinya sebelum pandemi, tapi ya alhamdulillahnya sudah ada peningkatan yang lebih baik gitu ya. Dibanding kondisi dari Maret, April, Mei 2,5 bulan itu aduh berasa banget. Tapi minus nggak? Aneh ya kalau dine ini sampai kayak pakai protokol kesehatan gitu, aneh banget pasti dine ini. Untung lo nggak keserimpet tadi ya protokol. Hampir lagi nih baru episode yang baru episode 2 loh. Anda masih mau kerja di sini nggak Anda nih? Itu dia. Tapi kalau ada yang itu yang mau disclaimer langsung gitu bisa kan? Kalau kamu dipecat saya ganti Mas Agung. Aduh, salah nih gue. Sempet pusing berarti pas lagi. Iya, gimana ya? Seberapa dalam tuh terjun bebasnya? Aduh, iya kembali kan karena bahwa memang baru mulai gitu ya. Artinya 2,5 bulan dari bulan Januari buka sampai dengan Maret. Artinya ya jujur kita pasti yang namanya pengusaha ya, bahwa pasti gimana caranya modal kita balik dulu kan, gitu secara cepat-cepat mungkin. Tapi ternyata waduh kita menghadapi, termasuk sudah mau menghadapi THR tahun baru gitu ya. Puasa, Lebaran yang kita sama-sama tahu memang cost itu akan lebih banyak keluar di masa-masa itu gitu ya. Dan kita pikir kita masih bisa manage. Ya syukurnya bahwa memang ya dengan dana yang masih ada kita masih bisa menghidupi dalam masa itu gitu ya. Tidak ada yang dirumahkan berarti? Alhamdulillah nggak ada yang dirumahkan. Memang kita atur bahwa selang-seling masuknya karena memang yang pertama mencukupi bahwa mereka masing-masing orang itu cukup waktu yang istirahat gitu ya. Seperti kebanyakan juga kantor-kantoran walaupun ini bukan kantoran gitu ya. Ya selang-seling juga kita lakukan. Tapi kan jumlah karyawannya lumayan gitu loh. Waduh. Memang harus diselingi. Gitu. Ada tips tertentu nggak? Apa tuh? Ketika lu lagi terjun bebas, gimana caranya sampai nggak ngiris nadi itu? Terjun bebas yang pasti pertama harus nyediain payung. Nah, gitu dulu kan. Gitu kan. Ngelipet ke atas payung itu. Iya artinya gitu. Kita kan kalau di tengah laut nggak bisa mendikte arah angin kan, cuma bisa menyesuaikan paling layar kita yang kita iniin supaya nyampe juga ke tujuan gitu. Nah sama seperti ini dengan filosofi tadi ya nggak jauh gitu. Cara kita efisiensinya apa yang bisa kita lakukan misalnya. Hal-hal tertentu yang memang bisa kita lakukan di tempat kita, misalkan manajemen bahan bakunya, kita cari vendor yang mungkin bisa harganya lebih compete gitu ya, lebih bisa kita efisiensi di situ, efektivitas jam kerja kita atur. Kita aktifkan lagi beberapa yang memang pesanan berbasis online yang cukup happening apa nih gitu ya. Yang kira-kira bisa mempermudah konsumen juga. Jadi memang polanya sangat berubah di 3 bulan terakhir ini, memang lebih banyak antar kirim yang berbasis online tadi. Ya itu yang cukup menolong gitu ya, paling nggak deh kita bisa survive ya, untung nggak lebih banget tapi paling nggak karyawan nggak ada yang dikorbankan dalam tanda petik, kualitas juga nggak ada yang dikorbankan, jadi kerinduan konsumen itu ya tetap masih bisa datang ke ikan at any time kan gitu. Tapi ini pas banget lu ngerasain bener-bener ini lagi terjun bebas nih, lu ada kepikiran nggak apa gue close aja nih usaha ini gitu loh? Banyak loh yang kondisi lagi terjun bebas yaudah gue cut aja. Dan banyak juga yang memang baru buka baru betul ya. Kita ngelihat bahwa memang kita ngelihat dulu bahwa ini keputusan besar ya, karena memang di 2 bulan pertama itu sangat luar biasa seperti yang mas saya cerita gitu ya, mengalami antriannya itu yang kita kan juga sekarang kita merindukan juga suasana kayak begitu gitu, dan kita yakin bahwa konsumen setia kita itu nggak lari itu dulu. Karena memang masih kan sosial media kita pun juga kita masih pantau bahwa pertanyaan mereka seperti itu, masih buka nggak, lalu kemudian bisa dine in nggak, dan cukup banyak kita menjawab DM itu. Dan ngerasa bahwa direct message-nya masih banyak yang nanyain ya, masih banyak yang merespon, masih banyak yang merindukan gitu kan. Kalau merindukan berarti kan kita dibutuhin dalam seperti gitu. Ya disayangi gitu. Aduh.
Lu di rumah sakit banyak butuhin, tapi rumah sakit nggak butuh pasti udah kebanyakan. Gua malah ngarep sepi sebetulnya. Karena nggak boleh ngarep orang sakit. Iya, bener juga ya. Nah terus kalau tukang batu nisan doanya gimana dong? Aduh. Nanti saya baru episode 2 Mas. Oke nih, terima kasih banget ya buat Mas Agung nih udah berbagi-bagi. Oh ya, tapi sebelum kita tutup, ini akan stay di bisnis kuliner aja atau akan buka bisnis lain nih? Oke, tetap ya bahwa bisnis gairah untuk bisnis pasti ada gitu ya. Tetap ada juga yang pasti kita harus pikir apa diferensiasi lain, bisnis-bisnis lain yang bisa digali entah dari kuliner atau sisi lainnya. Nah, sekarang masuk ya sembari menggali kemungkinan untuk berbisnis kosmetik. Nah, itu juga kosmetik. Oke. Gua agak ragu nih dengan kepribadian ini. Enggak, oke. Tulen. Kosmetik. Gua pulang duluan ya. Oke. Ini kayaknya nih ada pembahasan sendiri nih soal kosmetik nih ya. Boleh ya. Undang lagi kayaknya. Undang lagi. Tapi tadi kan gue berharap nih kalau ngikan ada produknya kan. Produknya kita bisa nikmatin. Kosmetik. Gimana coba jalan? Iya tentu lah ya. Lu pokoknya nanti kalau dia diundang lagi lu masuk sini berarti ya. Oh iya. Jajalin. Ada tutorialnya ya gitu. Gimana kalau doi kita tutorialnya? Jangan. Bewok gue enggak ada lagi ntar. Nggak maco nanti. Oke, thank you banget nih Mas Oke, Agung. sama-sama. Makasih banyak udah diundang. Ada sosmednya? Sosmednya ada, oke di @ngikan.yu.cibubur, nah itu Instagramnya. Silahkan aja di like, lalu kemudian kalau mau tanya-tanya boleh, nanti adminnya juga udah ready kok untuk menjawab, ngasih keterangan dan lain-lain. Instagram pribadi? Apa? Instagram pribadi? Aduh, nggak usah ya? Wah, boleh juga. Oh jangan deh. Kayaknya udah ada buntut ya berarti. Gue curiga ntar di @ngikanyu.cibubur itu ntar kata yang adminnya yang balas-balas diri juga. Oh enggak. Ntar di modus ya. Enggak ya? Enggak. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Syahid. Gua Hilmi, @Hilmi Sulaiman. Tuh gila masih aja dan Agung, oke, makasih banyak. sampai ketemu di podcast berikutnya. Ciao. Gue gak nyangka bisa diundang sama lo. Bro, jangan nangis bro. Jangan direkam weh.